Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah merupakan hari yang pertama kita mempelajari tentang teknologi perkantoran. Kita mulai saja. Bapak sampaikan di sini gambar yang bisa kita analisa ya. Ini adalah gambar mesin tik zaman dahulu nih. Bagaimanapun ini adalah merupakan teknologi ya, teknologi untuk mempermudah manusia dalam bekerja ya, dalam hal ini untuk mengetik. Kemudian dikembangkan lagi ini, dan kita lihat juga ini zaman dahulu ini sebuah, katakanlah kantor ya. Di sini ada mesin tik, meja, kemudian zaman dahulu nih ini udah termasuk bagus, ada teleponnya zaman dahulu. Dikembangkan lagi bagaimana nih suasana sekarang, kantor sekarang seperti apa gitu. Karena ditemukannya berbagai mesin kantor ya sini untuk mempermudah bekerja. Baik, teknologi perkantoran ya. Ini dari dua kata ya, teknologi dan perkantoran. Apa itu teknologi? Di sini dikatakan teknologi merupakan penerapan ilmu untuk mengembangkan. Ya, tadi kan selalu dikembangkan ya dari awal. Gambar yang sampai sekarang sampai munculnya komputer ya. Jadi penerapan ilmu untuk mengembangkan mesin dan prosedur. Jadi prosedur, langkah-langkah dengan mesin, langkah-langkah menjadi lebih cepat ya. Dia mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas, mempermudah ya, dan memperbaharui ya, diperbaharui terus kondisi manusia ya. Maksudnya kondisi di dalam melakukan sesuatu. Jadi teknologi itu artinya menerapkan ilmu untuk mengembangkan mesin dan prosedur langkah. Dengan teknologi terciptalah mesin, berbagai mesin-mesin. Nah, di sini dikatakan bahwa teknologi perkantoran berarti teknologi yang diterapkan dalam kegiatan kantor. Kegiatan kantor itu apa saja? Kegiatan kantor nanti juga Bapak akan sampaikan dalam administrasi dan administrasi umum, bahwa kantor itu di dalamnya mengerjakan berbagai data dan informasi yang pekerjaannya sekitar catat mencatat dan informasi. Kalau di sini mencatat data, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Jadi teknologi perkantoran yaitu teknologi yang menerapkan berbagai mesin-mesin di dalam perkantoran, di dalam kegiatan kantor. Di sini intinya kegiatan kantor adalah mencatat, menghimpun dan sebagainya dengan menggunakan berbagai peralatan teknologi, mesin-mesin kantor, maka diharapkan akan menjadi efisien gitu. Mudah dapat dipahami ya, bahwa teknologi perkantoran merupakan teknologi yang diterapkan dalam kegiatan perkantoran. Dalam kegiatan perkantoran itu apa saja? Yaitu dalam mencatat data, menghimpun data, mengolah data, memperbanyak data, mengirim data, dan menyimpan data atau bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin kantor. Jadi semuanya digunakan mesin. Bagaimana mengolah data? Komputer tentunya ya, salah satunya. Bagaimana mencatat data? Bagaimana ngirim data? Selain komputer juga bisa menggunakan yang lain, yaitu mesin-mesin kantor. Paham ya, teknologi perkantoran. Jadi kantor itu pekerjaannya, kantor itu sebuah tempat ya, yang di dalamnya melakukan pekerjaan tentang data dan informasi. Teknologi perkantoran juga di sini berfokus pada fungsi informasi ya, karena data dan informasi kan. Jadi fokusnya pada fungsi informasi kantor seperti mengolah kata,
memproses data dan grafik sekitar ini kan komputerisasi. Publishing ya publik ya, kemudian dan berkomunikasi. Jadi bagaimana berkomunikasi misalnya jarak jauh, itu dengan peralatan-peralatan atau dengan mesin-mesin yang canggih yang sekarang sudah terciptakan. Apa manfaatnya teknologi perkantoran? Ya, tentu saja informasi menjadi murah dan mudah. Ya, apa maksudnya? Apa contohnya? Kalau zaman dulu ingin menyampaikan informasi, misalnya menggunakan surat, tentu saja harus diantarkan, gitu ya. Mengantarkannya zaman dulu, apalagi zaman belum ada kendaraan, maksudnya harus jalan kaki jauh sekali. Itu bahkan sampai memakan nyawa gitu. Gara-gara apa? Ingin menyampaikan informasi. Artinya lebih mahal. Sekarang semudah memencet tombol. Nah, gitu. Kemudian manfaatnya perusahaan bisa mampu berkompetensi lebih baik karena dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi. Maksudnya apa? Perusahaan kecil pun bisa bersaing dengan perusahaan yang besar. Karena apa? Kalau sudah berbicara tentang internet, perusahaan kecil ya bisa menawarkan produknya ke luar negeri sama saja dengan perusahaan besar ya. Jadi perusahaan mampu berkompetensi yang lebih baik karena dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi. Bagaimana pemanfaatan alat komunikasi canggih? Ya, dengan alat komunikasi yang canggih sekarang ini, bahkan bukan saja perusahaan, individu saja bisa menawarkan produk ke luar negeri yang begitu jauh. Jadi bisa bersaing tergantung kemampuan dalam marketingnya. Yang ketiga, manfaat teknologi perkantoran bisa memecahkan masalah secara berkelompok walaupun masing-masing jarak jauh. Misalnya ada manajer, 3 orang manajer, nah gitu. Terus satu orang manajer ada permasalahan, maka ingin berkolaborasi, berbicara dengan manajer-manajer yang lain. Tinggal pencet tombol istilahnya dengan HP, maka bisa langsung berdiskusi, memecahkan masalah secara kelompok. Meningkatkan produktivitas tentunya, efektivitas kerja tentunya gitu ya. Kemudian meningkatkan komunikasi, dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ya, dengan adanya tadi komunikasi jarak jauh itu bersama-sama tiga direktur, nah misalnya 3 manajer, maka pengambilan keputusan bisa cepat. Nah, kenapa? Ya udah bisa berkolaborasi tadi. Jadi karena adanya peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ketika ingin memutuskan sesuatu, ada masalah, bisa menjadi lebih baik hasilnya. Prinsip dalam teknologi perkantoran. Prinsipnya ya, teknologi perkantoran itu harus selalu mengarah kepada otomatisasi. Gimana agar serba otomatis? Pencet tombol, jalan istilahnya ya. Cukup mencet cukup menggunakan handphone bisa berkomunikasi berjam-jam, misalnya menggunakan handphone, tukar informasi jarak jauh ya. Jadi mengarah ke otomatisasi, kan otomatis dipencet langsung berputar, nah gitu. Pencet satu tombol langsung naskah keluar, adanya print out, di print kan gitu. Itu otomatis, artinya otomatis itu dengan sendirinya, tinggal mencet saja, pencet tombol aja, otomatis. Teknologi perkantoran mengarah pada terciptanya aplikasi yang terencana. Jadi berbagai aplikasi itu diciptakan ya. Teknologi aplikasi apa? Misalnya Excel, kemudian PowerPoint dan lain sebagainya. Atau aplikasi lain, aplikasi tentang penjualan, aplikasi-aplikasi. Jadi teknologi perkantoran mengarah pada terciptanya aplikasi yang terencana dan terpadu. Coba ada aplikasi sekarang yang namanya HP. Itu paduan antara telepon dengan rekaman bisa. Telepon dengan foto. Itu namanya terpadu ya. Teknologi perkantoran mengarah pada terciptanya aplikasi yang terencana dan terpadu.
Teknologi perkantoran memudahkan menerima dan mengirim informasi, jelas tadi ya. Prinsipnya harus seperti itu, dan teknologi perkantoran tidak dapat menggantikan metode komunikasi tradisional. Apa tuh? Misalnya dua orang berdiskusi secara langsung, nggak bisa diganti dengan yang lain. Ya, jadi teknologi itu sifatnya di sini hanya sebagai pelengkap. Diskusi secara langsung tidak bisa diganti. Itu adalah sesuatu yang permanen, tidak bisa diganti. Jadi teknologi perkantoran itu sifatnya adalah pelengkap. Itu prinsipnya ya. Jadi ringkasnya prinsip pengantoran itu: satu, mengarah ke otomatisasi; dua, mengarah pada aplikasi yang terencana dan terpadu, aplikasi yang terpadu; tiga, memudahkan dalam pengiriman informasi; empat, teknologi tidak dapat menggantikan komunikasi tradisional ya, seperti ngobrol dua orang direktur. Itu ngobrol yang penting, hal penting ya, tidak bisa diganti dengan masa berduaan berhadap-hadapan harus mencet telepon dulu, kan buat apa pakai telepon, nggak mungkin gitu. Jadi sebagai pelengkap intinya ya itu. Apa dampak teknologi perkantoran ya? Di sini ada dampak teknologi perkantoran itu: satu, dampak positif, mutu atau kualitas tenaga kerja meningkat, disiplin dan gairah kerja meningkat, beban tenaga pikiran menjadi lebih ringan, pendapatan tenaga kerja meningkat. Dampak positif lainnya: semakin mudah, semakin lancar, semakin sederhana, semakin efisien di dalam prosedur kerja. Kemudian dampak negatifnya adalah sulit mendapat tenaga kerja yang mampu terkait dengan teknologi tadi ya. Menambah pengangguran ya, karena banyaknya teknologi bisa menghasilkan cepat, bisa akhirnya banyak karyawan yang nggak perlu lagi lah gitu. Pemborosan jika pemeliharaannya memakan waktu yang tinggi, otomatis pemeliharaan alat-alat itu teknologi. Perlu lagi adanya pelatihan, itu dapat dampak negatifnya. Dengan adanya teknologi baru, maka manusianya harus bisa menjalankan, sehingga perlu yang namanya pelatihan. Bapak rasa sih dampaknya positif dan dampak negatif itu mudah dicerna ya. Mungkin ini tolong kalian simak lagi materi ini dan perhatikan dengan baik. Kita mengingat waktu ya, tutup dulu sampai sini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.